Kalau yang versi-versi pelatihan-pelatihan lama biasanya sebelum 50.001 dikenalkan di Indonesia, kalau ditanya dan sampai sekarang pun ini masih bisa dipakai. Biasanya konservasi energi atau penghematan energi itu apa sih kegiatannya? Satu, cegah, jangan sampai ada yang hilang. Dua, kalau memang tidak bisa dicegah karena memang harus seperti itu, namanya hukum kekekalan energi ya, energi itu tidak bisa dihilangkan tapi cuma bisa dirubah-rubah, ya mau nggak mau tetap harus pakai energi itu, maka dikurangi ruginya. Atau inovasi efisiensi, artinya pakai equipment atau pakai teknologi atau pakai IT infrastruktur begitu ya, optimasi. Nomor 3 itu lebih advance lagi. Nah, ini biasanya yang dilakukan. Tapi kalau untuk memudahkan, biasanya kalau saya ditanya energi efisiensi itu apa sih upayanya biasanya? Ya nggak jauh-jauh dari 3 ini. Satu, pengendalian baseload. Artinya kalau nggak perlu jangan. Kalau nggak perlu jangan. Itu namanya pengendalian baseload. Kalau mesin memang nggak perlu muter sekarang, ya jangan diputer sekarang. Kalau waktu istirahat mesin bisa dimatikan, ya ngapain dipanasin. Kalau pendingin nggak perlu dinyalakan karena udara di luar sudah dingin, ya ngapain dinyalakan. Nah, begitu ya, pengendalian baseload. Ini simple, tapi kalau mau mikir betul, mau sedikit berkorban, muter ke pabrik, berpikir agak out of the box, tidak seperti biasanya, maka akan banyak penghematan. Saya pernah ke pabrik Adidas, kebetulan kenapa kok milih di sini Pak lokasinya Pak? Ternyata emang dia hemat energi besar, karena udaranya bagus, jadi ventilasinya aja yang dibuka, dibagusin, akhirnya udaranya bagus. Ada beberapa rumah yang zero net energy, artinya dia tropical building, bener-bener nggak pakai listrik dari luar sama sekali karena udah pakai solar PV, AC-nya pun juga mengandalkan natural circulation dan sebagainya. Itu mengendalikan baseload. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan operasi. Ini bahasanya lagunya Pak Romai, Pak Haji Romai Rama. Jangan terlalu. Nah, jadi yang nggak boleh itu jangan terlalu. Terlalu dingin jangan, terlalu panas jangan, terlalu cepat jangan, terlalu banyak jangan, terlalu sedikit jangan, terlalu besar jangan, terlalu kecil jangan. Pokoknya yang pakai kata-kata terlalu itu yang dilarang di pengendalian operasi. Nah, ini butuh pemahaman orang lapangan untuk tahu apa yang sebenarnya ideal dan apa yang sebenarnya terlalu. Kadang-kadang mesti ditanya itu, ke zaman bahala 20 tahun lalu, dulu kondisinya kayak apa kok sekarang tiba-tiba cooling tower kok nyala, fan-nya nyala 4. Ini perasaan setiap 2 tahun nambah fan 1. Emang temperatur udara luar yang naik atau dia nggak beres di kita ini? Nah, ada pengendalian operasi di sana ya. Nah, bisa ditanyakan lagi. Kembali ke desain, harus tahu betul parameter kuncinya apa, terus sudah harusnya seperti apa, sekarang faktualnya seperti apa. Karena hati-hati, kata-kata the new normal itu bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau di pabrik biasanya the new normal itu konotasinya lebih ke arah, kalau saya nganggapnya negatif. Biasanya ngono katanya, biasanya begitu. Tapi kalau ditanya biasanya itu dulu awal pertama kalinya seperti apa, sak pabrik tidak ada yang tahu karena yang pertama kali ngubah itu sudah pensiun atau malah mungkin sudah almarhum gitu. Dan seolah-olah generasi yang selanjutnya nganggap itu bagian dari ayat yang tidak boleh diganti, kalau diganti bid'ah namanya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ketika yang tidak perlu ya tidak dipakai, tidak ada lagi yang terlalu, tetapi secara perkembangan zaman ternyata ditemukan teknologi, ditemukan inovasi yang memang jauh lebih hemat. Contoh,
Mesin sekarang ada VVTi. Oh, zaman dulu kan nggak pakai VVTi, jadi dulu boros sekali misalnya kendaraan mobil itu. Sekarang yang sudah pakai VVTi, yang pakai teknologi yang jauh lebih hemat, meskipun sesinya lebih tinggi, kadang-kadang lebih hemat. Motor dulu adanya IE1, efisiensi 88% misalnya. Sekarang sudah IE4, efisiensi 94%. Nah, mau nggak mau kalau beli IE4, masangnya bener, sama-sama bener, dua-duanya bener. IE1 masangnya bener, ngitungnya bener, instalasinya bener, operasinya bener. IE4 masangnya bener, ngitungnya bener, instalasinya bener, operasinya bener, maka yang IE4 akan lebih hemat. Nah, itu yang perlu dilakukan. Artinya, Bapak dan Ibu, yang nomor 3 itu akan high cost. Nomor 1 dan 2 cenderung lebih low cost. Jadi kalau mau merayu bos, kerjakan dulu yang 1, 2, nanti savingnya dikumpulin, bosnya yakin, kita baru minta tuh yang nomor 3. Tapi ada juga yang kebetulan bosnya engineer, bosnya paham. Jadi bosnya bisa mudah diyakinkan untuk langsung loncat ke nomor 3, intervensi teknologi. Tapi Bapak dan Ibu yang kurang beruntung kalau karena top manajemennya nggak punya background engineering sama sekali, pasti mereka mikir kok mahal amat. Nah, itu pendekatannya begitu. 1, 2 dikerjakan dulu, proven, baru Bapak dan Ibu minta yang nomor 3. Oke? Bagaimana cara mengidentifikasinya sendiri? Oh, ada dari cara yang paling sederhana, benchmark. Benchmark itu bandingkan saja. Simpelnya begini, ada 2 jidat, satu hangat, satu dingin. Pegang jidatnya, normal, nggak tahu suhunya kita, cuma tahunya oh segini. Pegang sebelah, ternyata temperaturnya lebih tinggi, dia ngomong, yang satu sehat, yang satu nggak sehat. Nah, bisa jadi begitu dulu. Awalnya bisa begitu. Benchmark itu bisa di dalam fasilitas sendiri atau di dalam fasilitasnya dibandingkan dengan fasilitas lain yang memang bisa dibandingkan. Sama-sama punya pompa 1 kW, ada 4 biji, kenapa yang ini lebih cepat mati, kenapa yang ini efisiensinya sekian, kenapa yang ini efisiensinya sekian. Atau pompa sama-sama itu, kenapa di pabrik sana seperti ini, kenapa di pabrik saya seperti ini. Nah, itu yang namanya benchmarking. Simple. Dan benchmarking ini tolong jangan pernah ngandalin pemerintah. Teman-teman suka berharap begitu. Ada nggak Pak data dari pemerintah? Tingkat efisiensi boiler itu rata-rata berapa sih? Yang angka masuk akal. Wong Anda orang pabrik kadang ditanya pemerintah juga nggak dijawab pertanyaannya kok. Terus gimana pemerintah mau ngumpulin data lewat benchmarking? Ya, kalau yang disurvei nggak ngasih angka, terus gimana pabrik? Pemerintahnya bisa punya data, kemudian mensummary datanya. Biasanya benchmark ini dimiliki justru datanya oleh asosiasi industri yang cukup kuat, yang kompak didukung sama warganya. Atau benchmark ini biasanya datanya dipunyai oleh para pemilik teknologi, vendor Pak, Bu. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya tambang, nanya tuh sama Volvo, sama Komatsu, benchmarking berapa liter per kilometer, nah, gitu bisa jawab mereka. Karena mereka memang punya riset dengan alat-alatnya sendiri, dia punya data yang cukup, gitu ya. Jadi benchmarking mesti nanya orang yang tepat. Kemudian yang kedua adalah audit energi. Audit energi itu artinya kita yang ngirim orang nanya, nyari data untuk mengidentifikasi peluang penghematan. Jadi ada 2, tahu kondisi sekarang dan bisa membandingkan dan mengidentifikasi kalau kondisinya sekarang begini, maka seharusnya bisa bagaimana. Atau yang ketiga, pendekatan yang lebih komprehensif namanya manajemen energi. Enercos, One Stop Energy Management and Sustainable Solution Service.